kan asal usulnya. Bani Israel itu dibawa ke Mesir itu oleh Nabi Yusuf. Karena waktu itu Nabi Yusuf menjadi pejabat. Lah sakwise Nabi Yusuf niki pejah ganti rojo. Lah gelar rojo sing wonten teng Mesir niku gelare Firaun. Lah nek ten Majapahit niku Brawijaya 1 2 3 4. Lah nek ten Mesir niku Firaun. Lah Firaun setelahnya Nabi Yusuf ini Firaun sing jahat. Sing ora seneng karo Bani Israel. Sebab apa? Populasi Bani Israel itu semakin lama semakin besar. Yugane niku kuat. Lah iki dalam Mesir engko isine wong Israel, suwi-suwi wong Israel itu malah jadi pemberontak. Akhirnya Mesir itu dikuasai karo Bani Israel. Sehingga suku Israel itu oleh Firaun dijadiin budak. Pinten tahun itu 400 tahun. Jadi 4 generasi, lalu per generasi itu 100 tahun. Ngidhan dijadiin budak kali Firaun. Sehingga ngaten. Yen Sidanjo itu nanti Gusur itu ngaos. Ketika ngaos, ada salah seorang anak itu tanya kepada Gus Dur terkait dengan pernyataannya Ahmad Dinajat. Ahmad Dinajat itu pernah bilang, "Bela orang Israel itu kita letakkan di Amerika Latin sana lah, atau di mana? Jangan di Palestina biar tidak buat gaduh." Jawabannya Gus Dur pripun terkait dengan pendapatnya Ahmad Dinajat. Terus si Gus Dur mengatakan, siapapun itu Ahmad Dinajat, sekalipun dia itu presiden, menurut saya dia adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena orang Israel itu sudah menderita dari dulu. Mulai zamannya Firaun, piyambak ini tidak ada budak selama 400 tahun. Ketika zaman modern, yaitu Hitler di Jerman, seluruh orang Israel yang ada di Jerman itu dikejar-kejar, dimasukkan kepada kamp pembunuhan, dikai gas beracun. Jadi orang Israel itu memang betul-betul menderita. Karena mereka itu hidupnya selalu menderita. Ya wajar kalau mereka itu selalu kreatif, pinter, gitu loh. Tur memang dasare dhek niku ya pinter, bener. Itu makanya diceritakan di Ashabul Khud, bukan Ashabul Khud, Ashabul Sabat. Ashabul Sabat itu orang yang dilarang untuk berburu ikan ketika hari Sabtu. Itu nanti di ayat belakangan, di ayat 63 kalau nggak 64. Nanti akan saya ceritakan. Jadi ini menunjukkan bahwa umat Nabi Musa itu orang sabaran karo keadaan. Kali Gusti Allah diparingi nikmat sing luar biasa, diselamatkan dari Raja Firaun. Terus mantun ngoten, ketika dia itu kehausan, akhirnya kali Nabi Musa niki diparingi minuman melalui batu. Jadi famfazarat min husnata asyrata ainain. Idrib bi asokal hajar. Terus Gusti Allah dawuh Nabi Musa, pendungno tongkat niku nang watu. Setelah dipukulkan, maka mengalirlah 12 mata air di situ. Niki lak miturut Ibnu Ajibah di dalam kitab Bahrul Madin. Karena Bahrul Madin itu termasuk tafsir sufi. Tafsir sufi ini lalakan ulumut tafsir, disebut dengan tafsir Isyari. Tafsir Isyari itu artinya apa? Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari aspek isyarat. Isyarat itu maksudnya makna terdalamnya itu sebenarnya apa? Terus Ibnu Ajibah, hati seseorang yang sekeras apapun itu kalau memang oleh Allah diparingi hidayah, niku sami kalih watu sing digepuk karo tongkate Nabi Musa, itu akan memancarkan 12 hidayah. Gitu.
Kalau miturut-aturan kan mana? Nanti ini menungsoan itu kayak watu bahkan lebih keras dari batu. Qaswatul qalbi. Lah umat Nabi Musa niku ora betah kali daharan sing diparingake Gusti Allah yang berupa manna wa salwa. Mendino cara mangan sate tok yo denger. Jadi wong Bani Israil. Senajan ngaten iki enak niki dugi swarga. Manna wa salwa itu mawahib. Rezeki niku wonten kali. Wonten rezeki niku bil muktasab, wonten rezeki niku bil mawahib. Rezeki bil muktasab itu apa? Allah ngasih rezeki datang menungso, tugasnya menungso itu kedah jemput. Lek gak dijemput, nggih rezeki jenengan mandek. Baru lek dijemput, niku makin jenengan saged mendhet. Sami kali bantuan dugi negara, gitu. Bantuan dari negara itu turunnya ke balai desa. Kok jenengan denger nang omah aja nang jadutane Pak RT. Yo ora diterme. Akhirnya ya berhasil bosok. Niku jenenge rezeki bil muktasab. Lah cara menjemputnya itu bagaimana? Jenengan kerja. Itu namanya rezeki bil muktasab. Tapi orang jemput itu kan tidak harus berhasil meraih apa yang dijemput. Kadang-kadang belum gilirane kok wis jemput. Lah wong sumbangane ceblok tanggal 1, jenengan tanggal 7 wis teko nang balai desa. Malah gawe tenda turu nang kono. Ya suwi ngendanine. Rezeki niku wonten mawahib. Mawahib itu apa? Jenengan mboten usah kerja. Wis lungguh niku kali Gusti Allah bakal diparingi. Contone sinten Dewi Maryam. Dewi Maryam niku ngandhut, ya karena ngandhut difitnah kanan kiri, akhirnya untuk aktivitas ya jelas nggak bisa. Akhirnya kali Gusti Allah dipun paringi rezeki al-mawahib. Rezeki yang langsung diberikan oleh Allah kepada Dewi Maryam, sehingga Nabi Zakaria piyambak niku ngumum. Lha iki piye to? Maryam ora nang ndi tapi nek kamare kok panganan akeh enak-enak. Akhirnya ditakoki, iki tekan ndi Maryam? Nek teko pangeran. Ini bagi Gusti Allah. Contoh lagi, menjemput itu kadang-kadang ada yang berat dan ada yang ringan. Lah umpamane jenengan oleh jemput rezeki niku abot, nggih ganjarane ki luwih gedhe to. Lah lek jenengan niati untuk menjalankan napa sing diperintah kali Gusti Allah. Antara wong kerja mancul karo dadi PNS. Lah lek padha-padha ikhlase niku ya luwih gedhe ganjarane wong mancul. Ngetokni keringet luar biasa. Lah sing dadene dhek iku dadi tukang pacul niku kan ora karepe dhewe. Kan mboten enten tiyang niku cita-cita aku kepengin kerja rekoso, mboten enten. Kabeh wong niku lek iso golek dhuwit niku penak kan ngoten to. Patuk ngono wis dadi berit, niku penak karepe. Tapi Allah itu memposisikan manusia masing-masing gitu. Sesuatu yang kelihatan rekoso lek jenengan lampahi kanthi ikhlas niku mek kali Gusti Allah yo diganjar gede. Jadi menjemput itu ada yang mudah, jarak yato, ana jarake cedhek. Wonten niku dalane niku liku-liku. Ora nang griyane jenengan niku teng pinggir kampung wis pokok wis nang njaba ning lubuk gunung. Kali jemput rezeki niku ana ning kantor desa utawa ning kabupaten niku kan rekoso to. Cek numpak mikrolet, mari ngono numpak ojek, lha ngoten to. Ya sami kaya ngoten niku tiyang nyambut damel kaya ngoten niku. Kalau kita jalani dengan apa adanya, ya nanti Allah akan mempermudah. Jadi rezeki itu ada yang bil muktasab, wonten rezeki niku bil mawahib, sami dengan ilmu. Ilmu itu ada yang diperoleh dengan bil muktasab, wonten ilmu itu diperoleh dengan bil mukasyafah. Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya-nya mengibaratkan begini. Ilmu yang diperoleh dengan muktasab itu seperti halnya orang menggali sumur. Jenengan ngeduk lemah terus jeruk, niku sampai sumber napa mboten? Nyampe. Niku diumpamakan seperti orang yang bil mukasyafah. Jadi daerah rekoso.
Orang untuk mendapatkan ilmu laduni atau mukasyafah ini pun rekoso memang. Sebab apa? Dia ora cukup cuman iso maca buku, tapi dia itu harus membersihkan hatinya. Hati ini lalek bening, ini bakal nyumberke ilmu. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Lala ilmu bil muktasab niku ibaratnya sami kalih jenengan damel niki kalenan mantun ngoten jero diiseni kuyo. Wonten isi banyune to. Nggih, tapi luwih bening sing metu teka sumber. Jadi ten donya niku asline mboten enten tiyang sing penak niku asline mboten enten. Penak niku mesti campur ora penak. Mung wong sing nyawang mawon niku ketoke penak. Mung sing nyawang. Lah asline kabeh niku sami. Antara sing duwe kios karo sing duwe pabrik gudang baru. Niku cara pikir luwih abot iki. Luwih pabrik gudang baru. Ngene karyawan akeh. Dan mikir ora iso tunggu sesuk iki apa sing arep tak bayar gitu. Lah sing kios kan duwe karyawan, ya penghasilane titik ya wajar kok memang ora duwe pabrik. Sama seperti itu. Jadi umatnya Nabi Musa itu enggak gelem nerima keadaan. Sehingga piyambake niku jaluk panganan sing dicukulke teko bumi. Lek manawa salwan niku mudhuk dugi langit, tapi kalau bakol isah timun wafumiha wa adasiha kacang-kacangan ucet lah mana ini atau kacang panjang itu tumbuh dari bumi. Sehingga kalau Nabi Musa itu dipaitu qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi itu awam itu mosok kate ganti perkara sing apik karo perkara sing elek. Kowe kok luwih milih panganan sing dicukulke bumi, padahal manawa salwa iku karo Gusti Allah didhukne teko langit. Duwi swarga manawa salwa. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah itu bisa saja menurunkan makanan dari langit itu saged. Jenengan orang usah larang masak niku saged. Tapi lalek panganan manungsa niku kabeh didhukne dugi langit, ya mesane wong dodol gas. Wong dodol bumbu, mesane ora payu. Gitu. Sehingga makanan itu oleh Allah sudah sediakan di bumi ini dan manusia itu tinggal menjemputnya. Jenengan kepingin panen pari, ya berarti kudu menjemput pari. Caranya bagaimana? Ya harus menanamnya. Akhirnya kalau Nabi Musa ngeten, wis ngene ae kowe ngedek ae ihbitu Misron. Ada yang menafsirkan kata Misron di sini itu adalah Mesir, yaitu daerah atau negara di mana asal usul Bani Israel itu tinggal di sana. Ihbitu Misron. Fa inna lakum masa'altum, maka apa yang kau inginkan di sana akan tersedia. Wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu. Wa duribat, dan mereka itu oleh Allah dijadikan hina. Krana ora gelem nrimo keadaan, akhire kali Gusti Allah niku didadekne wong sing ina. Maksude wong ina niku napa? Rekoso. Wong manawa salwa iku ora usah leren golek, ora usah leren kerja, niku kali Gusti Allah dijatah wayahe mangan niku wis pamara mudhu. Ngoten. Wis ora usah leren kerja, malah dhek kepengin golek rekoso, tandur timun, tandur pari, tandur kacang, tandur bumbu-bumbuan. Malah kepengin rekoso. Lah dia kenangan menungsa niku asline kan luwih seneng rekoso tinimbang enak asline ya begini. Kan ngoten lho. Jadi nek gak rekoso iku ora makan mangan.
Nah itu pernah dialami oleh Bani Israel, pernah dialami oleh Bani Israel. Yang sudah di PNS udah ya penak. Ya pokoknya penting juga sih mendino dijalani. Ya berangkat di subuh mulai awal. Ngono yo ora pengen wedhus. Pengen sapi. Nah jenengan ya tambah koso. Wis tak berangkat isu mulai sore awak licin. Ya sepatu licin, rambut klemis, kan enak awak bersih gak kepanasan. Nah yo kepengin sapi. Pandu barang macam-macam. Jenenge koso. Nah itu kalau kita belajar dari kisah ini, waduribat alaihimudillatu wal maskanah. Maskanah di sini artinya adalah miskin. Kenapa kok disebut dengan miskin? Miskin itu artinya adalah orang yang dirumahkan. Jadi miskinun itu kan asal dari kata sakana. Sakana itu artinya manggon. Jadi uang pula rekoso orang iso nandindi kena lockdown. Lockdown kali nyambut gawe kan ya angel. Kali dodol nang pasar ya ora sing tuku. Kali buka toko ya wong ora sing tuku. Iku jenenge maskana. Wa ba'u bi ghadabin minallahi, sehingga mereka itu mendapatkan ghadab, mendapatkan amarah, diuring-uring kali Gusti Allah. Kenapa? Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi, sebab mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqqi, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah kedurhakaan Bani Israel, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya ngliwati wates niku ngliwati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita mengkaji cerita Bani Israel yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu sebenarnya adalah gambaran bagi masyarakat yang mengingkari terhadap nikmat-nikmati Gusti Allah. Lah, kisah ini tujuannya untuk apa? Untuk pelajaran bagi umat Kanjeng Nabi, cek orang niru koyok Bani Israel. Gitu. Ya, dalam minum di zamannya oseng-oseng tempe, tahu, bisa usah kepikiran kepingin oseng-oseng, dus, tapi ya wis diterima, itu aja. Supaya tidak apa? Supaya tidak waduribat alaihimudillatu wal maskanatu. Oleh Allah justru malah nanti direndahkan. Tuh. Seperti mengulang keterangan minggu kemarin. Nah sekarang saya akan menjelaskan ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62 yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Yahudi itu ada yang berpendapat dari kata hadu, yaitu orang yang dikasih petunjuk oleh Allah. Terus wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu siapa? Orang Nasrani itu adalah orang Kristen. Kenapa kok disebut dengan Nasrani? Itu disebut diambil dari ungkapan Hawariyun. Hawariyun itu lalek ibarat Kanjeng Nabi sami kalih khulafaur Rasyidin. Jadi yang pas itu al-khulafa ar-rasyidun. Tapi kadung salah kaprah khulafa ar-rasyidin. Kata khulafa dimudofkan kepada rasyidin. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan kalau cara ilmu nahwu. Jadi memudofkan sifat kepada mausuf itu nggak diperbolehkan. Tapi semua nggak apa-apa khulafa ar-rasyidin, nggak apa-apa lah. Orang cuma nanya beda harokat lah, orang rubah mana.
Jadi Nasoro, orang-orang Nasrani itu diambil dari kata-kata Al-Hawariyun. Apa yang diungkapkan oleh Hawariyun? Nahnu min ansoril lahi. Kami itu adalah orang-orang yang menolong terhadap agama Allah. Ada yang menafsiri kayak begitu. Dari kata ansor inilah kemudian pengikutnya Nabi Musa atau umat Nabi Musa itu disebut dengan Nasrani. Lah kenapa lala saya kok disebut dengan Kristen? Kristen itu asal kata dari cross, Pak. Cross itu artinya silang. Cara Inggris itu crossing. Cross itu artinya persilangan. Lek perapatan itu jenenge cross. Polane simbolnya salib itu diarani cross, sehingga disebut dengan Kristen. Lah orang Kristen sendiri itu disebut dengan Kristen sebenarnya nggak mau. Nggak gelem. Itu sebabnya wadanan dugi wong liya datang umat Kristen. Orang Kristen sendiri nggak mau disebut dengan Kristen. Mereka lebih suka disebut dengan umatnya Nabi Isa, mengikut Nabi Isa. Terus matur-matur sinten wasobiina. Siapa itu sobiin? Sobiin itu adalah orang yang menyembah terhadap kawakib. Kawakib itu adalah planet-planet itu. Ini kan di mana di daerah kita itu masih ada keyakinan kayak begini nih. Ini terkait dengan masalah hari. Dalam jenengan ibu ningali kitab-kitab hikmah itu wonten saat ini jam. Ada saatul atorik, saatul zahra, saatul qamar gitu. Terus malih nomor saat apa? Ada 7 kalau enggak 6 7 ya, ada 7 saat gitu. Nah itu jam-jam hari-hari atau jam-jam bejo apese menungso. Lah kenapa kok diukur kali jam? Sebabnya kan manusia yang berada di bumi ini selalu dipengaruhi oleh pergerakan cakrawala. Contoh musim. Musim itu pergantian musim mulai dari musim dingin ke musim panas itu disebabkan karena pergerakan cakrawala. Lah pergantian musim itu akan mempengaruhi terhadap kondisi manusia. Musim dingin akhirnya akeh wong loro paeko antri. Ada wong loro. Ini karena musim dingin datang. Ketika musim panas tiba itu nanti orang baru akan sehat, tapi dia merasa kepanasan, nggak nyaman. Yang terganggu adalah kondisi psikologisnya. Lek musim dingin sih diganggu niku fisik, tapi lek musim panas itu psikologisnya. Musim panas bukan enak, wong nggak kuat kayak begitu, tapi fisiknya itu sehat, kayak begitu. Terus musim hujan itu juga disebabkan karena pergeseran dari cakrawala. Nah, atas dasar inilah kemudian bahwa pergerakan cakrawala ini adalah alat Tuhan untuk mengatur manusia. Musim hujan, wong musim tandur. Kan ngoten ta krana musim hujan. Nek umpamane ora udan, manusia ora kira bakalan tandur. Berarti musim hujan itu adalah alat Allah untuk mengatur manusia mendapatkan rezeki, gitu. Sehingga miturut Sabiin orang tersebut itu harus memuliakan terhadap cakrawala, perbintangan. Ini lalaikan tafsir disebut dengan orang yang menyembah terhadap bintang. Wong sing nyembah bintang. Sampai kalau wong Jepang itu kan simbolnya srengenge. Jadi riyen zaman Jepang menjajah itu orang dipaksa untuk pagi menghadap ke arah timur. Tujuannya apa? Memberi hormat kepada matahari. Sampai hasil itu buatan purun akhirnya tangkap ya siksa. Karena nggak gelem patuh karo perintah Jepang. Waswabi man amana billahi, dan orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan, dan melakukan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya.
Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan pernah merasakan khawatir dan juga mereka tidak pernah merasa takut. Siapa itu? Nomor satu aman, kedaiman. Nomor kalih nopo? Iman datang yaumul akhir. Lah alam dunia itu ora awet. Satu saat dunia ini oleh Allah akan dihancurkan. Lah hancurnya dunia senes musnah, hancur. Jadi ibarat omah, dunia ini bakal dirubuh nih kali pengenan. Lah lek omah iku rubuh ya otomatis makhluk sing ana ning jero omah niku ya keberkah. Ngono, keberkah. Jadi lek dunia ini dirubuhne kali Gusti Allah ya manungsa otomatis bakal mati kabeh. Lah niku jenenge kiamat kubro. Lah wonten sing diarani kiamat sugro. Lah kiamat sugro niku sakniki samuring bareng. Iso sak dina pinten, papat, 5. Sak desa iso ana sing 11 kiamat sugro. Jadi siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Tubuh manusia itu oleh Allah dihancurkan, jadi tidak berfungsi. Jadi fungsinya pun buatan wonten. Karena nggak berfungsi, akhirnya dibalik ning tengah asale. Lah asale itu mergo dugi lemah, akhirnya dibalik ke tanah. Sehingga manusia itu lek kejam dipendem. Ya ana sing dibom niku wonten. Lah sing dibom ini berarti dia orang belajar nang Qabil. Jadi lek ceritane Qabil kali Habil niku kan ngeten, Pak. Qabil sakwise mateni Habil piyambake niku kedun. Ya apa iki carane aku nyingit nih kadang dulurku iki piye carane. Akhirnya Gusti Allah niku ngutus Gurab. Gurab niku artine gada. Diutus kali Gusti Allah. Lah Gurab niku ceker-ceker, mari mateni koncone niku nyeker-nyeker, manut wonten-wontene dipendem. Lah niku sing ngutus sinten? Gusti Allah. Quran gawe Allah yang mengutus, warasalal Gurab. Jadi semua apa yang ada di alam semesta itu kalau Allah yang memerintahkan, niku mesti manut. Geni sing asale panas kongon sirep panas ini gitu loh. Ada. Wah, nomor 3 nopo? Amila sholihan, melakukan amal soleh. Amal soleh kalau amal khairnya itu benten. Nah, amal soleh itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Ini jenenge amal soleh. Asal kata dari soluhan. Sehingga lalatan bab iki niku wonten bab suluh. Bab suluh niku artinya bab damai. Bab suluh niku adalah bab damai. Itu namanya bab suluh. Beda dengan bab hudna. Kalau hudna ini gencatan senjata. Tapi suluh niku damai. Lah, kalau kita tarik kata suluh itu ke soleh, berarti amal yang bisa menenteramkan, menyamankan terhadap masyarakat dan orang lain. Masyarakat sing asale bengkerengan karena jenengan nglakoni amal soleh sehingga bengkerengan itu dadi mboten enten. Masyarakat sing asale bingung jenengan nglakoni amal soleh sehingga teko amal niku iso ndadekne ora bingung, itu disebut dengan amal soleh. Pokok amal yang bisa menyamankan terhadap orang lain, itu jenenge amal soleh. Lah apa yang diberikan oleh Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan upah. Ajrun itu artinya upah. Jadi ada istilah ajrun, ada istilah sawab. Ajrun itu upah, ongkos, bayaran sing diparingake kali Gusti Allah, mboten cuma ten akhirat tapi juga di dunia. Wis pokok jenengan nglakoni amal saleh, uripe sampean nang alam dunia iki bakal penak. Angger wong kabeh diapi. Ya, urip yo penak. Gitu. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Nah, Ibnu Ajibah dalam Bahrul Madid itu menafsirkan ayat ini. Manusia di dunia itu dibagi menjadi 4 golongan. Orang yang mendapatkan inayah dari Allah itu jumlahnya ada 4.
Nomor setunggal kaumun aqamahumul haq ta'ala litanmiyatil iman wa tarbiyatil iqan. Ada sekelompok masyarakat, sekelompok orang itu yang menegakkan terhadap kebenaran, tujuannya adalah untuk litanmiyatil iman, meningkatkan kualitas keimanannya. Tanmiyah itu asal kata dari nama, nama itu muda. Berarti tanmiyatul iman itu meningkatkan kualitas keimanannya. Sing asale ora pati yakin, itu ya apa caranya aku iso yakin iki piye? Lah kula kali panjenengan iki ora pernah ngerawat tanduran iman. Iman itu ya pokok iman, itu aja. Ora tahu dirawat, disirami ora tahu, diresiki ora tahu. Iman ra ya iman. Terus imanmu piye? Maksudnya iman itu piye? Ora pokok sing penting wong kampung iman ya iman lah. Wong melu-melu. Terus wa tarbiyatul iqan. Tarbiyah niku lek cara basa kitabe niku ngitik-ngitik. Ngitik-ngitik niku artinya merawat. Merawat apa? Al-iqan keyakinan. Jadi kalau iman itu kita rawat, iman itu kita tingkatkan, maka nanti orang akan memiliki keyakinan. Lah wong ku lek wis duwe keyakinan, dhek enggak duwe keraguan. Wong ku lek gak duwe keraguan, dhek enggak duwe rasa khawatir, tuh enggak duwe rasa susah. Ngono. Jenengan ngeten iki sehat ya. Watuk ya ora, pilek ya ora, gitu. Sehat keringetan, ngoten iki. Ngoten niku ya orang duwe rasa khawatir, kate lara, mboten to. Omone kate mati kan mboten. Jadi kok musikan ya nyuwun kae. Lah tanggane sampean niku wis mangan ora enak. Terus greges. Terus obahe ora pati iso. Ngoten niku krungu innalillahi wa inna ilaihi rajiun khawatir. Khawatir. Lah kok pas giliranku. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keyakinan. Jadi dia ini mulai nggak ada keyakinan, nggak ada yang dikhawatirkan sama sekali. Itulah yang dimaksud la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan dia rasa susah. Ini guyon ngantek, nggak dia rasa susah memang. Wis yakin dalam sesuk iku urip. Kan ngoten kan jenengan. Ya lah sesuk ya mesti ambekan. Ngono dilalak tiba dadak ning jeding. Mari ngono isu-isu ora ana umur siarne mari subuh. Jadi tanggane hari nang pasar. Immaan dalilin wa burhanin. Lah, untuk tarbiyatul iman, meningkatkan kualitas keimanan, wa tarbiyatul iqan, dan mendidik atau merawat terhadap keyakinan, itu butuh alat. Lah alatnya niku napa? Dalil. Lah jenengan ngertos dalil lek ngaos, lek mboten ngaos nggih susah. Nek coba lek jenengan saged maca piyambak mboten napa-napa. Gitu. Andalilin, sing diarani dalil niku napa? Sing diarani dalil niku perkara sing nuduhne perkara liya. Perkara sing nuduhne perkara liya niku diarani dalil. Contohnya napa? Lampu merah, hijau, kuning. Lalek hijau iku nuduhne terus, lalek kuning niku persiapan, lalek merah niku nuduhne berhenti. Lah lampu niki diarani dalil. Lah wong lalek ora paham karo manane lampu lalu lintas, akhirnya abang iki terus. Justru lalek hijau malah mandek. Mereka gak paham. Lah supaya paham niku iki kadang belajar. Mulane jenengan lalek ndamel sing ini kan wonten tes. Ini ada rambu-rambu lalu lintas. Blungker-blungker. Oh, berarti itu tandanya ada jalan belok. Lah jenengan ngertos dalil yang ada di dalam agama ya kudu ngaos. Lah orang ngaji yo malah oleh dalil keliru bisa. Diajari, iki lalek abang terus lalek cuma deko. Langan. Dalil wa burhanun dan tegese dalil burhan. Jadi burhan sama dalil itu hampir sama. Burhannya.
Wahum ahlun nadhar wal itibar. Lah, orang yang semacam ini, orang yang memupuk keimanannya dan juga meningkatkan kualitas keimanannya dan memupuk keyakinannya atas dasar dalil dan burhan, itu disebut dengan ahlun nadhar. Ahlun nadhar niku artine wong sing ahli mikir-mikir marang kekuasaane, tondo-tondo kekuasaane Gusti Allah. Wal itibar, dan orang yang ahli mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami. Kayak pandemi kayak begini ini, orang kalau bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kayak begini ini ya cepat sadar. Kenapa sih Gusti Allah kok maringi pandemik kayak begini? Terlepas itu yang buat Cina atau Amerika, itu kan cuman kongkon-kongkonane pangeran. Tapi yo nyatane mandi temenan. Mandi temenan. Itu kongkon-kongkonane Gusti Allah. Supaya apa? Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita itu terlalu sering pecicilan, keluyuran. Kabeh kate digawe taman wisata. Taman Suko niku gawe wisata. Engko diluk meneh kabeh gawe tempat wisata. Akhire isine menungso wong keluyuran tok. Masjid ditinggal. Nah ngenten iki kan yo rodok sregep nang masjid. Cocok sesuk aku dadi oleh giliran kan. Bisa maca selawat utawa burdahan aras-arasan, sak menika kabeh burdahan mergo koden. Mergo koden. Padahal Covid di burdahan yo gede-gede dong. Karena burdahan ini ya bukan untuk nyembuh Covid, untuk menenangkan orang yang mau diserang sama Covid. Artinya aku tenang, lah artinya aku tenang, imunnya kuat. Ketika dihantam sama Covid, akhirnya nempel, mana loh? Gitu. Wa imaan syuhudin wa iyanin. Ada kalanya orang itu meningkatkan kualitas keimanannya dan memupuk keyakinannya itu ansyuhudin. Syuhud niku artinya nyekseni. Ini biasanya dialami oleh orang-orang ahli tasawuf. Maksudnya nyekseni ini pripun? Segala peristiwa yang kita alami itu selalu disandarkan kepada Tuhan, tidak disandarkan kepada sebab pertama. Contohnya kan, jenengan biasa taklet. Sajane Covid iki gawinane manungsa, apa gawinane pangeran. Lah lek jenengan taklet ahli hakikat iki gawinane pangeran. Asline gawinane pangeran iki. Tapi lek jenengan niku tanglete ten dokter utawa ten niki Pak Mardigu utawa orang yang ahli konspirasi, wah ini gawene manungsa. Sebabnya lek gawinane manungsa, ora ana gelombang pertama, gelombang kedua, ora ana tipe delta, ora ana tipe iki ora ana. Iki jelas gawinane manungsa. Niku lek jenengan tanglete datang wong ahli syariat kayak begitu. Contoh malih, ora rezeki akeh ngono itu kan ya kerja. Niku lek jenengan tanglete dateng ahli syariat. Tapi lek jenengan tanglete wong ahli akibat itu peparinge Gusti Allah. Nah, ketika jenengan sering mengasah kayak begitu, ini nggak harus diungkapkan, tapi di dalam hati. Segala peristiwa itu selalu Anda sandarkan kepada Tuhan. Sehingga ketika jenengan menghadapi perkara enak utawa gak enak, wong dunya niku kan isine enak karo gak enak, sehat karo lara. Jenengan lek pas tepak sehat, alhamdulillah iki peparinge Gusti Allah. Jenengan sakit sabar, lah iso ya alhamdulillah iki juga peparinge Gusti Allah. Sehingga maka rantai sebab akibat itu langsung dikaitkan ke penyebab pertama. Bener? Cek apa? Cek urusan itu ndang mari. Urusan itu ndang mari. Lalu disandarkan langsung kepada Allah itu jadi selesai. Coba sing dari kediran itu nang keluarga, nang duit bojo, nang saya apa ya? Ini cuma hanya sekedar contoh. Itu kok seru bela. Akhirnya jenengan sandangan,
Ya biasa yang memang Bapak Ibu Suryono. Niku lah jenengan mengaitkan pada sebab. Tapi lara jenengan niku sadar bahwa itu adalah kiriman Gusti Allah, urusan kan selesai. Oh, sing dadekne ngene iki ya memang Gusti Allah. Berarti Allah lagi nguji. Lah Gusti Allah sing nguji, aku kudune sabar. Lah kan selesai urusan. Gitu. Dan itu diarani syuhud. Syuhud itu apa? Menyaksikan sifat-sifat ketuhanan pada setiap peristiwa yang terjadi yang kita alami. Oh, ini sifat Rahmane Gusti Allah. Oh, ini sifat Jalale Gusti Allah. Lek aku ketepaan oleh sifat Jalal, iki kudu sabar. Lek aku oleh ketepatan sifat welas, aku kudu syukur. Itu namanya syukur. Lek jenengan latih terus kaya ngoten niku, napa dirasa Ibnu Arabi? Enak. Mangkana faniyan ala asma'ihi. Sapa wong iku sing fana marang asma-asmae Allah, gitu ya. Maka yuridu kana, apa yang ia kehendaki itu langsung wujud. Jadi jenengan gadah rentak, aku meniki kepingin duwe PT telepon. Lah sisuk niku jenengan ngangsal PT telepon. Mbok sapa sing wae mbok sampeyan niku tuku iku oleh. Bahkan orang ngenteni sisuk. Itu kalau orang bisa fana dengan asma-asma Allah. Sehingga dia awal-awal malam Jumat ini hasilnya kan ngaji dukun, ngaji Samsul Ma'arif, kalian membawa hikmah dulu. Sampai saya mau buat modul bagaimana caranya membuat raja waktu itu. Akhirnya kalau larani ini bahaya tapi jadi dukun udah terus bikin. Kalau larani kalau gandosan malus nah. Kalau jelasakan uang boleh ambil paham karo asmaul husna. Dumane yo mesti mandi kula ngoten. Sebab napa didhawuhi Ibnu Arabi. Jadi sapa wong iku sing panak karo asma-asmae Allah, apa sing dikerentak itu bakal dadi kenyataan. Ya sami kalian itu Nabi Musa kok nutuk watu. Ya kan fajarat min husnata asrata aina. Kenapa? Nabi Musa itu fana dengan asma-asma Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu kelihatannya adalah sifat-sifat Allah. Gitu. Nah, terus ndukure mangkana fanian di asmain apa? Mangkana fanian andati fidatihi. Sapa wong iku sing fana karo date Gusti Allah. Apa sing ora iki, apa sing dikepingine sadurunge dikrentek niku kalih Gusti Allah diparingi. Dadi jenengan durung kepingin niku mek Gusti Allah wis disediakne. Mpenak. Lah carane niku pripun? Jenengan kadang ate wau niku syuhud wa iyan. Syuhud kali iyan niku benten. Lek syuhud niku menyaksikan. Menyaksikan niku sami kali ngeten lho. Jenengan yakin napa mboten lalek gadah buyut padahal buyutin jenengan itu wis sedo jenengan sadurunge lahir aja buyutnya itu sudah meninggal dunia yakin mboten yakin lah itu namanya syuhud nyekseni dugi napa dugi bapak mesti duwe bapake bapak mesti duwe bapake bapak lah itu jenenge buyut ngoten. Terus lalek iyan itu betul-betul memang menyaksikan. Koyok-koyok sing dipikir iku ora ono meneh kejaba pangeran. Apapun yang dilihat oleh panca indera itu, pertama kali yang natap, yang terbesit di dalam hati itu adalah Allah. Ngoten. Sehingga ngoten. Dikir niku kaya niku lho, kaya wesi. Lek wong wis kulino niku, wesi digandengke karo sembrani. Angger cedhak niku mesti kelek, kayak begitu. Maksudnya gimana? Angger jenengan natap napa mawon, delok manuk emprit utawa manuk grejo.
anu gereja ora iso mlaku ya, pencolot-pencolot ya. Kan beda manuk murid kali manuk gereja. Lah manuk gereja itu kan mencolot-mencolot ora mlaku. Pangeran itu ya gawe manuk ya aneh-aneh. Ana sing mencolot-mencolot. Ana sing mlaku gitu. Kayak begitu. Terus ndelok kucing. Ya iya pangeran gawe kucing ya. Senajan ora dirumat karo menungso lek manak ya selamat terus. Lah wedhus iki dintenteni malah sudah manak mati. Jadi selalu yang dikaitkan itu adalah Allah. Kenapa? Karena memang dia terbiasa untuk mencoba menemukan sifat-sifat Allah pada setiap hal yang diciptakan oleh Allah. Nah, ngeten iki diarani ahlus syuhud wal istibsyar. Ahlus syuhud itu artinya adalah ahli musyahadah. Sehingga wonten lek ten tasawuf niku ahli musyahadah. Musyahadah itu adalah orang yang bisa menyaksikan sifat-sifat Tuhan pada setiap makhluknya. Wal istibsar. Istibsar itu adalah orang yang bisa melihat karo mata batine terhadap sifat-sifat kepangeran sing wonten ten makhluk ini. Lah wong biasa diarani niki. Coba tak buka mata batinmu. Orang masuk di ngoten niku masuk ilmu hikmah itu perdukunan. Enggak masuk dalam ilmu tasawuf. Lah ilmu tasawuf niku mboten saged tak buka batinmu. Kok kaya ketok malaikat. Mboten saged. Mboten saged. Sebab apa? Orang bisa istibsar, melihat dengan mata batin terhadap niki hikmah atau ilmu-ilmu yang berada di balik yang nampak. Niku lha lek mboten peparing dugi Gusti Allah mboten saged. Mboten peparing. Itu kesekten utawa aji-aji, mboten saged. Itu bukan ajian. Jadi wonten ajian. Ajian niku ya biasanya wonten jaba montor. Dalam jenenge umpamane aji lembu sepilang itu wonten dungane niku. Angger jenengan nglampahi poso sesuai dengan aturan, ya insyaallah niku saged mandi. Lah sing isone mandi niku napa khodam. Lah khodam niku dugi pundi nggih dugi nafsu jenengan. Itu dari nafsu kita sebenarnya. Tapi lala ahlul musyahadah wal istibsar itu enggak seperti itu. Memang betul-betul pemberian dari Allah. Contohnya ngene. Jenengan ketika kepepet banget, wong lek wis kepepet niku dhek wis niki ora ana sing mampu kejaba Gusti Allah kan ngoten. Akhirnya kan jero ati niku kaya muncul ana niki feeling. Ana pituduh. Lah datangnya wahib itu kayak begitu. Sehingga ketika seseorang itu ingin paham, ingin merasakan sifat kekuasaane Allah, jenengan aja rumangsa iso. Lah lek jenengan iku kepingin ngraosaken sifat welase Gusti Allah, aja gampang nasuwa. Itu nanti akan muncul dalam hati kita itu, ya Allah, Gusti Allah niku welase luar biasa. Sekalipun toh miturut tiyang lintu kondisi jenengan itu rekoso, tapi jenengan saged ngraosaken sifat welase Gusti Allah. Gitu. Lah lek jenengan kepingin ngertos sifat ilmune Gusti Allah, rumangsa ora iso. Dan memang kita itu enggak bisa. Coba di sini ada yang bisa menjawab dengan pasti bahwa jenengan sesuk iku sesuk ambekan. Ora iso. Wis sesuk jam pinten jenengan niku mesti dahar niku pinten kita ngertos napa mboten? Nggak ada. Kalau begitu itu berarti kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kita itu tahu karena peristiwa itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu nggak bisa manusia itu menerka. Nah kalau kita itu sudah merasa tidak bisa, maka nanti di dalam hati kita itu kita akan merasakan betapa luasnya ilmunya Allah. Sehingga lare Gusti Allah niku ngerti jenengan pasrah nang pangeran niku ora ragu. Contoh babakan rezeki mawon kan kita itu pasrah nang pangeran kan koyo-koyo setengah-setengah.
Asline kok iso diomen temenan opo ora sih? Ngoten lho. Ragu lah jenengan niku ragu nang pangeran, yo berarti pangeran niku ngopeni ten jenengan yo setengah-setengah. Gitu. Setengah-setengah. Terus nomor 2, wa qaumun aqamahumul haq ta'ala li tasfiyati nufusihim wa tazkiyati ahwalihim. Kalau yang pertama itu adalah ahlun nadhar, kalau dasarnya itu adalah dalil wal burhan. Tapi lek dasar niku syuhud wal iyan niku diarani ahlus syuhud wal istibsar. Lale sing pertama niku contohnya kayak Imam Syafi'i, ahlun nadhar wal iktibar itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, terus Imam Abu Hanifah, itu ahlun nadhar wal iktibar. Kenapa kok diarani ahlun nadhar wal i'tibar? Imam Syafi'i itu nulis kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu dipahami dari pendapat-pendapatnya sahabat. Sahabat itu asalnya dugi Kanjeng Nabi. Sehingga pendapat-pendapatnya sahabat itu ditulis dirangkum dalam kitab Al-Um. Sehingga Imam Syafi'i itu termasuk ahlun nadhar, ahlu angen-angen, ahlu mikir. Terus yang ahlu syuhud wal istibsar itu contohnya siapa? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini kasar mulai cilik, Pak. Jadi mulai kecil itu sudah kasar. Pada waktu kecil itu sama ayahnya pernah diajak bertemu sama Ibnu Rus. Akhirnya kalau Ibnu Rus dukia duan itu langsung dipapak, dirangkul. Mantun dirangkul, wong lore ngomong, nah, ngono tok wis. Mbok karepe piye ora ngerti. Abahe kok bingung, abahe Ibnu Arabi. Itu Ibnu Arabi kayak begitu. Terus siapa lagi? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku lek berangkat ke masjid, arep mlebu masjid ketok masjid niku wis mulat. Nangis. Mergo apa? Aku iki lagi ngadep nang Gusti Allah ngono. Jenengan malah mboten rokok ngopi. Abu Yazid Al-Bustami itu mau masuk masjid itu aja sudah nangis. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Karena dia saking kuatnya pancaran itu, pancaran nuraninya terhadap syuhud ilallah itu sangat kuatnya sekali. Contoh malih sinten Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk min ahli nadhar wa ahli syuhud. Wong yang alim, pinter, mereka nggak ada tafsir, tafsirnya itu namanya adalah tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus piyambake juga banyak karangan, Futuhul Ghaib. Niku Sirrul Asrar, karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah pengagum Imam Al-Ghazali, karena lebih tua Imam Al-Ghazali daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niku contoh-contohnya ahlu syuhud wal istibsar, orang-orang kayak seperti itu. Terus wa qaumun sing nomor kali terus Ibnu Ajibah aqamahumul haq ta'ala litasfiyati nufusihim wa tazkiyati ahwalihim bitaubati. Ada sebagian kelompok masyarakat itu yang berusaha untuk membersihkan dirinya, dibersihkan dari apa? Sifat-sifat yang tidak baik. Kok cukul sifat boten apik ten jero ati niku diilangi. Caranya menghilangkan itu apa? Ora usah diteruske. Kok jenengan gundel iku diilangi gundele. Kok jenengan niku kok niki apa ya? Emosi itu ditahan. Itu namanya tasfiyatun nufus. Oh, abote. Ya satu saat kita itu kalah, satu saat kita itu menang, itu ya wajar. Nah, terus bagaimana caranya kita mensikapi? Ojo ngandelke nang awake dhewe. Wong ku lek bersani ati ojo ngandel-ngandel nang kemampuane awake dhewe. Lah, sebab napa? Taswiyatun nufus niku beda karo matun. Lah jenengan matun niku anggere berangkat isu-isu mulai sore ya cepat mati. Tapi lek bersani ati senajan jenengan niku 20 tahun lek ngandelke nang awake dhewe niku mboten saged. Kita tetap harus memohon kepada Allah.
Tasfiyatun nafsi. Terus napa? Tazkiyatu ahwalihim. Tazkiyatu ahwalihim itu adalah membersihkan sikap dan perilaku kita. Perilaku kita yang tidak baik itu dipetani. Apa kira-kira sing keliru dari diri saya itu. Kalau seandainya kita nggak tahu mana yang keliru, nyuwun datang Gusti Allah. Wong manungsa iku ora ngerti apa sing dilakoni kumbu apik kumbu ora mboten ngerti. Sehingga wonten donga kan ngeten to. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang hak itu adalah hak, dan berilah kami itu rezeki untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah satu kebatilan, dan berilah kami itu rezeki untuk menjauhinya. Ini doa pengakuan bahwa kita ini tidak bisa menentukan atau memberikan penilaian apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Ketok-ketok eyo kadang-kadang benar, ternyata itu keliru. Terus cara membersihkannya itu apa? Bitaubati, dengan cara bertaubat. Taubat itu adalah pengakuan. Sehingga rata-rata itu doa Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Kayak mantan itu doa untuk mohon ampunan. Kena apa? Ngaku orang melakukan dosa loh mau. Iya, kita itu nggak sadar kita itu melakukan dosa atau tidak. Sing ngertos dosa kalau enggak sing mesti kan ya pangeran. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membaca istighfar. Terus wal ikhlas niku bedol. An kulli wasfin dugi sifat mazmumin kang den wada yang dicela. Dan mencopot, melepas sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Wahum, dan orang yang semacam ini disebut dengan as-sairuna wa talibuna. As-sairun itu wong lagi melakukan pundi nuju datang Gusti Allah. Wong sik tahap belajar niku diarani sairi. Juga disebut dengan talibun. Talibun itu adalah orang yang belajar. Terus nomor 3 sinten? Wa qaumun aqamahum linusratiddin. Satu masyarakat yang punya cita-cita untuk atau keinginan untuk menolong atau mengembangkan utawa nyebarake ajaran-ajaran agama. Wa idhari syariatil muslimin, dan menampakkan atau memunculkan atau ini memberlakukan syariat umat Islam. Imma bitakriri qawaidihi au jihadi mu'anidihi. Ada kalanya dengan cara mengokohkan aturan-aturan dasar syariat, au jihadi mu'anidihi, atau memerangi orang-orang yang tidak sepakat atau menentang terhadap aturan-aturan agama. Wahum al ulama wal mujahiduna, dan mereka itu disebut dengan ulama wal mujahidun. Jadi asline nang Indonesia kata aliran sing macam-macam ora usah tukaran tugas iku ya dhewe-dhewe. Tugas niku dhewe-dhewe. Ya mungkin ulama wal mujahidun, orang yang jihad begitu. Yang penting itu orang rusak nang kiwa tangan utawa rusak tatanan negara itu sementing ini. Ada orang yang semangat untuk memperjuangkan agama, ya nggak apa-apa. Dia memang oleh Allah diposisikan kayak gitu. Lah, wonten tiyang niku diposisikan kali Gusti Allah, ya cuma hanya ngaji ngoten mawon. Ya nggak apa-apa, nggak usah bentengan. Orang sing jihad itu lebih utama timbang sing ngaji nggih mboten, wong sing ngaji lebih utama timbang sing jihad nggih mboten. Memang tugasnya itu sendiri-sendiri. Coba antara Menteri Perekonomian, kali Menteri Keuangan, atau Menteri Perdagangan, ini kan nggih sami. Semuanya itu sama-sama bawahannya presiden. Cuman mereka itu memiliki tugas masing-masing. Lah kalau seandainya tugas yang berbeda-beda itu berjalan secara baik, kan nggih
al ulama wal mujahiduna. Ini orang kena ditafsir mujahiduna itu Taliban. Taliban yang menang di Afghanistan. Ya kita lihat aja perkembangan itu lah. Bukan berarti kita itu nggak dukung, itu juga enggak. Kalau kita orang ngerti, mending ya senang gitu aja, dilihat gitu aja. Dan itu ulama wal mujahidun, tugasnya orang ulama wal mujahidun. Ya, kayak mungkin contohnya Gus Muafik, Sinta, bahwa Sintan ngoten niku ulama-ulama yang lain itu ya kayak begitu itulah. Itu namanya al ulama wal mujahidun. Wa qaumun aqamahum li khidmatihi wa mala'akulu bahum bi haibatihi wa hum al-ubad wa zuhad. Dan ada sebagian kelompok masyarakat itu yang ingin mengabdi kepada Allah. Dia ora ahli ilmu, pinter ora, gitu kan. Terus tapi dia itu kepingin ngawula temenan nang pangeran. Apa sing diperintahne dilakoni, mbok menawa iki dadi amal apiku, mbok menawa iki dadi lanjut dari aku nang pangeran. Wa mala'a qulubuhum bihaibatihi, dan hatinya itu dipenuhi oleh rasa mengagungkan kepada Allah. Wa hum, lah golongan ini disebut dengan al-ubad wa zuhad. Ubad itu yang sing ahli ibadah. Wes jamaah rutin 5 waktu itu. Subuh itu sadurunge subuh wis berangkat, duhur sadurunge duhur wis berangkat. Asar sadurunge asar berangkat. Sampai kali zaman tabligh itu ulangan-ulangan yo sajane wong yo ngejak kapian. Asline yo apik. Ya apik wong dene niku ngajak kapian. Pokoknya penting orang musuhi ngoten. Mau malubat wa zuhad, tapi nggih kata zuhad. Zuhud niku napa artine? Zuhud niku hatinya sudah tidak memiliki ketergantungan dengan dunia. Ini bukan berarti dia itu tidak harus larat, boten. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sugih, Pak. Entar ompahe niku dilapisi emas. Omahe niku gedhe, gedhe. Akhirnya wonten setunggalipun tiyang niku kepengin berobat nang Syekh Abdul Qadir Jilani, jarine paling gedhe Sultanul Auliya. Ngerti omahe kula ngono wali kok yo omah koyo ngene iki berarti wali etok-etok kan. Akhirnya balik. Mas kasih to rapati mantap Pak. Balik. Lah wali ku omahe kudu reot. Terus mari ngono lah iso iku ya wis gabung kayak begitu itu gitu. Lah mboten Syabdul Qadir Jilani omahe gedhe sugih tur duwe trompa lapise emas. Tapi sedikit pun dari semuanya itu tidak ada yang membesit di dalam hatinya, itu enggak ada. Lah caranya itu bagaimana? Orang kok bisa kayak begitu, ini kan yang penting kok. Carane yo napa? Ilingan ngenten mawon. Wong golek mati ku sing digawa apa? Wis to. Umpami panjenengan kali Gusti Allah dipun paringi nikmat bondo, wong kula lek ancanan sugih, jenengan kepengin larat niku mboten saged. Wis ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, kula panjenengan dadosaken tiyang larat miskin. Mboten saged sebab jatah jenengan niku sugih. Contoh sinten? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sudah berusaha untuk jadi wong larat tambah dadi wong sugih. Bondone niku dintekne. Lek wis entek kan wis bangkrut. Lah wong kurma basa sing wonten teng Madinah sedaya niku ditebas dengan harga umum, padahal itu sudah busuk semua. Supaya apa? Bondone niku cek entek. Lek wis entek aku kok dadi wong larat. Kan ngoten to cita-citane Abdurrahman bin Auf. Dilalah kurma basa mari dituku kabeh niku. Ten Yaman ana raja golek kurma basa gawe obat. Dengan harga yang mahal. Akhirnya jadi melarat enggak sido. Nah kalau kali panjenengan mboten, mun kepengin dadi wong sugih ora sida dadi wong sugih. Hari itu memang jatah gitu. Memang jatah. Wong lek memang ditakdirke sugih, njalu wong larat yo tetep sugih. Gitu. Zuhad, sing diarani zuhud itu begitu.
tidak sedikit pun harta yang ia miliki itu membekas di dalam hatinya. Ada Syekh Abdul Qadir Jalan itu nggak ada jalan mau api-api. Coro sak menyikon itu mobil Ferrari 40. Ono wali kok itu mobil Ferrari 40 iki wali etok-etok. Mboten memang bener niku. Niku jalan kualitas baik ini. Mungkin sak menika kok jarane Prabowo ya. Katanya 1 miliar lebih. Begitu. Tapi dilalah orang yang mau berobat itu urung. Ternyata mboten wangsul nginep dulu deh. Nah itu kan di kadang nang Abdul Qadir Jalan ini, terus kok balik murah sido, kenapa? Orang sugih, jadi ini wali kok sugih, aku rapati mantap. Sesuk katanya mulai, alah, alamu ini keliru, wes berubah kok merono, waras-waras semua penyakitmu. Abdul Qadir Jalan itu bener sugih, tapi dia itu orang emana. Ada leres sedang kepanggih langsung dipapak kali Abdul Qadir Jalan itu loro tau nggih ya wis mrene tak obati karo aku ben-ben dibelehne jaran sing regane sak miliar. Sebab apa wong iki iso waras lalek mangan jantunge jaran kualitasé apik ping 40. Gratis niku. Ora larang bayar. Berarti sedina padha karo mbeleh jaran regane sak miliar. Lelek 40 dadi 40 miliar wafa koyo ngene yo. Wafa yo ora. Rumah sakit kan mboten ngoten to. Obat regane 300.000 ya didol 30.000. Itu yang Abdul Qadir Jalannya kayak begitu. Jadi tidak ada satupun harta itu yang membekas di dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan zuhud. Bukan berarti orang miskin. Kenapa tasawuf itu tidak mengajarkan orang miskin itu tidak. Tapi mengajarkan bagaimana Anda ketika oleh Allah dikasih rizki yang melimpah, sikap Anda harus bagaimana. Ketika jenengan diparingi rezeki pas-pasan, sikap jenengan itu kedaipun. Gitu. Nanti Syekh Abdul Yazid Al-Bustami melambutan kelintun itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu pernah disowani kali tiang niku muridé gurune. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami itu orang kaya. Lah gurune niku larang. Lah muridé niku sowan datang Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Yang sowan jamu luar biasa, sedang wangsul, pamitan, disangoni, mandi peseni, kondom, gurumu, ojo mikiri bondo dunoto. Gitu. Jadi di dalam hati itu sudah tidak ada keterkaitan sekali dalam hal masalah duniawi. Sekalipun orang tersebut oleh Allah dikasih kenikmatan lebih. Ya ini carane ngeling-eling kan. Wong ku lek mati ora bakal nggawa apa niku dadi enteng. Dadi enteng. Dadi duwe ya penak kan duwe niku ya penak memang susuk ora bakal nggawa apa-apa. Tur umpama aku duwe ya ora kira bakalan tak gawa. Paling ya tak tinggalne nang anak turun utawa nang bojo, dilala bojone rapi meneh. Ini enak bojone tidak terus nih. Rasulullah malu anis syahwati wa ta'anna subi fil khalwat. Orang-orang yang aqamahum li khidmatihi itu punya keinginan untuk menahan syahwatnya. Syahwat itu artinya berasal dari kata syaha. Syaha itu artinya adalah desire. Cara bahasa Inggris niku desire. Desire niku kepingin sing enak-enak niku jenenge desire. Kepingin sing nikmat-nikmat, sing penak-penak niku jenenge desire atau syahwat. Wa ta'anna subi al-khalwat, dan dia itu merasa nyaman ketika dia itu khalwat. Khalwat itu artinya apa? Sendiri. Sendiri itu bukan berarti dia itu menyendiri dari keramaian, itu tidak. Yang dimaksud dengan sendiri itu hatinya itu nyaman kalau seandainya dia itu sendiri, orang mikir ke apa.
Coba jenengan niku mikir ki apa-apa pasti dipikir kan urung mesti nyoto. Apa kok sampean mikir? Niku jenengan kurang penggawean. Mulane sampeyan niku kata tiyang seteruk niku mergo mikir ki perkara sing ora kudu dipikir. Perkara sing gak kudu dipikir dipuwi dilawai kabeh dijamin kok sing dipikir. Ngono lho. Lah kan piye wong teko dhewe. Lah yen sampean ngundang ya biasa langganan. Ame karengan lho. Wong bijo utawa dodol bakso. Jenengan tumbasi 3 dina. Kadek tuku ning wakeh 12 mangkok. Kira-kira 3 dina jenengan tuku 12 mangkok. Hari keempat itu datang lagi. Datang tuku meneh. Hari kelima datang lagi langganan ini. 12 mangkok lumayan kan ngoten. Tapi lek jenengan ora tumbas. Ya ora teko, nafsu niku sami kalih ngoten. Ndak dituruti, ya dia terus teko, nuntut. Tapi kalau seandainya nggak kita turuti, ya dia itu akan berhenti. Itulah yang disebut dengan nafsu kayak begitu. Hajaru al-awtan wa faraku al-ahbab wal ikhwan, yaitu pindah dari sebuah desa wa faraku al-ahbab dan meninggalkan apa yang dia cintai wal ikhwan dan saudara-saudaranya sabbu ila mahabbatil habib dan mencurahkan seluruh cintanya kepada Allah yang dicintai. Wa taladdadu bi munajatil qarib dan dia itu merasa nikmat ketika dia itu berbisik kepada Tuhan. Jadi lek matur nang pangeran itu enak. Contohnya nggak mau tuh, ketika sujud itu ya, sholat ketika sujud itu, coba resapi, hayati bahwa jenengan itu memang sujud dan ngersani Gusti Allah. Sebab apa? Tindakan yang paling utama di dalam sholat itu adalah ketika manusia itu lagi sujud. Bahkan ada yang umpamane, wong ku lek pas tepak sujud, sirahe karo pangeran dilus-elus, padha karo sampeyan niku sungkem nang wong tua, nang ibu. Niku lek pas tepak sungkem niku sirahe kan dilus-elus. Lah, sama kayak begitu. Supaya apa? Di dalam hati kita itu memuncul latihan untuk memunculkan sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Jadi dunia ini ya, jenengan urip niku lek di hati ini tidak lepas rasa Rahman Rahimnya pangeran. Urip niku selalu kayak merasa dikasihi oleh Allah. Selalu dikasih. Ya Allah, Gusti Allah kok welas banget gitu. Fahaula'il makhsusuna bi'ainil inayah. Mereka semua 4 golongan itulah yang mendapatkan pitulung dugi Gusti Allah yang sesungguhnya. Mahfuduna bi ghayatir riayah dan dijaga oleh Allah dengan betul-betul. La yakhafuna idza khafan nas dan mereka tidak merasa takut ketika manusia itu semua dalam keadaan takut. Covid ya Covid jangan. Yo apa kate piye? Wong ben yo mati yo saiki mati. Tapi yo diomong-omong nang kampung-kampung tangkep polisi. Tentang aturan pemerintah. Tenang aja gitu loh. Wong kita itu yang kita tunggu itu apa coba? Kalau nggak kematian. Gitu. Kalau nggak kematian. Terus walayah hazanuna idza hazana anas dan mereka itu tidak merasa susah ketika manusia pada susah. Jadi dia orang duwe rasa khawatir, ya orang duwe rasa susah, padahal wong sak kampung pada podo susah sedih. Enggak wong mati lho terus piye? Lah jenengan wis nyantai, biasa. Itu namanya idza khafan la yakhafuna idza khafan nasu wa la yahzanuna idza hazanan nasu. Haqqna Allahu bimaqamil jami bimanihi wa karmihi. Ini penutup doa untuk di penafsir. Semoga Allah itu bisa menyatakan bimaqamil jami atau memposisikan kita pada maqamil jami. Makom atau posisi yang telah disebutkan di atas itu. Itulah penafsiran dari Ibnu Ajibah ketika Ibnu Ajibah itu menafsirkan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Lah ayat ini juga biasanya dipakai oleh ulama-ulama kontemporer untuk menjalin hubungan toleransi. Wis ora usah rebutan, ora usah pakai menghakimi Nasrani iku neraka, Yahudi iku neraka, gitu ya. Jadi udahlah, innalladzina amanu walladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, selama mereka itu beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan melakukan amal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah. Itu kalau pemaknaan dari ulama-ulama tafsir kontemporer. Lha ngono berarti agama iki padha nggih mboten padha. Supaya apa? Kita itu tidak bengkerengan urusan masalah agama. Sebab sing nurun ke agama Yahudi niku nggih Gusti Allah. Sing nurun ke agama Nasrani niku nggih Gusti Allah. Sing nurun ke agama Islam niku nggih Gusti Allah. Kabeh niku nggih Gusti Allah. Lah kena apa lek kabeh iku teko pangeran kok menungso niku bengkerengan. Iki ya salah menungsone ora salah pangerane. Salah apa? Salah mensinapi. Lah Quran dhewe dawuhne lakum dinukum baliyatin antu lana amaluna walakum amalukum. Pokok kuncinya itu siji, amanah billahi. Yang kedua yaumil akhir. Yang ketiga amila solihan. Wong Islam nek orang nglakoni amal soleh ya habis juga. KTP-ne Islam. Tapi sering mateni wong. Ya rapi juga. Bukan saya juga. Tuh. Itu ayat yang ke-62. Ayat yang ke-63, wa idza akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel, dadi ngeten. Bani Israel niku sakwise kali Gusti Allah dipun paringi kitab Taurat melalui Nabi Musa. Piyambake niku ora gelem ngamalke. Wah, ngabot lek ngono Nabi Musa agak mau Taurate sama ngono diri. Ora usah ngejak-ngejak aku. Itu kata umatnya. Akhirnya kali Gusti Allah nih malaikat Jibril diperintah. Jibril gunung itu angkat jebol. Dheweke nang sirahe Bani Israil. Lah lek dhewe ora gelem nglakoni birekno cek mati. Tadi kalau Gunung Semeru ya, kali malaikat Jibril itu dipedot, dijebol. Malaikat jebolnya pada karo zaman itu jebol itu watu cilik, sak meter dijebol. Ini kan ora abot. Malaikat Jibril itu gede, suwi-suwine nutupi etan kulon. Menawa jebol gunung enteng. Jebol duweke nang kaum Nabi Musa. Gelem nglakoni apa ora? Lah lek ora gelem nglakoni tak brekne karo iki. Akhire ampun nggih. Tibae lah lek ora didendeni. Niku Bani Israil ndak mau. Sehingga di sini diceritakan wa id akhadna lan ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun misaqakum ing janjine sira kabeh. Warofakna lan ngangkat sapa ingsun fauqakum ing atase sira kabeh at-tura ing gunung Tur. Gunung Tur Sinai itu sama malaikat Jibril diangkat atas perintah Allah. Kate dibrekne akhirnya karo Gusti Allah didhawuhi khudhu ma atainakum biquwwatin. Ambillah apa yang telah saya berikan kepada kalian semua itu bikuwatin dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu cara Allah mendidik kepada Bani Israel. Ini sekaligus juga pendidikan, ajaran tentang pendidikan. Ya satu saat orang itu juga harus ditakut-takuti. Orang takuti lah ini temenan ya, dibrekne temenan ya kalau ada umpamane kagelem. Dibrekne temenan ya kalau malaikat Jibril. Jadi kalau kita amati ya,
mulai dari cerita awal sampai ini. Jadi Allah itu menggunakan konsep ini gitu. Punishment and reward. Punishment and reward itu apa? Kalau kawulane niku nglakoni kaapian, dikasih reward, dikasih pahala. Tapi kalau ngelakoni kesalahan itu dikasih hukuman. Sampai sekarang di dunia pendidikan metode punishment and reward itu masih dipakai. Contohnya RNTK, siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih permen. Nah itu namanya punishment and reward. Kalau nggak bisa berarti nggak dikasih. Nggak dikasih itu namanya hukuman. Nah, itu adalah metode punishment and reward. Lah masyarakat itu mesti kaya ngoten. Lah napa sakwise piyambake niku manut gelem nglakoni napa sing wonten teng kitab Taurat. Napa salah sih mboten. Ngoten-ngoten ya bangkang meneh. Sami kali Covid ngoten niku wong kaya kapok-kapok sampun wis tak tobat iki lek iso budahan iki tiap minggu tinggal. Dilalah Covid wis ilang. Ya ora dugeme gak tiap minggu ya tinggal. Dangdutane gak tiap minggu tinggal. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sampai sini pun nggih minggu malih, balelo malih. Ya itulah manusia itu kayak gitu. Oleh sebab itu Al-Qur'an mengisahkan kisah-kisah Bani Israel agar apa? Kita bisa mengambil pelajaran darinya. Lek niki senes kitab, niki memang dawuhe Gusti Allah itu. Lah mesti ya bener nih. Maksudnya apa? Pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu ya memang betul-betul itulah yang akan terjadi pada diri kita. Contohnya orang yang tidak bisa menerima terhadap keadaan, maka apa yang akan terjadi? Ya dia itu akan menjadi aldillah wa maskana, malah rekoso. Tiang sing boten manut datang perintah Gusti Allah, akhirnya dia itu akan diletakkan di padang Sahara. Senajan bukan padang Sahara secara fisik, secara nyata, tapi urip niku koyok neng padang Sahara, gak punya tujuan yang jelas. Ini saja nih urip ngarep kaki nanti wis kok bingung ngarep iki. Mari tukang nang cungkal nang Kalipari. Nang Kalipari kepengin nang cungkal meneh. Mari nang cungkal rada atur nang Paga. Mari nang Paga wis suwene nang Segoro Kidul nang Blung. Nggih pun ulama mencekak mobil-mobil wonten manfaatnya. Intine ngaos wonten dalem menika pertama kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umatnya Nabi Musa. Nabi Musa. Apa itu? Yang pertama, sepahit apapun, sesusah apapun, dan sesulit apapun, apa yang terjadi pada diri kita itu bukan keinginan kita, tapi itu adalah settingan Allah. Kalau kita bisa bertahan dan sabar di situ, maka persoalan itu akan cepat mudah. Tapi lek jenengan mekai rundelai niku malah dangu mangke-mangke. Gitu. Wis menang ngono lho. Jadi wong kula wis di gempetne wis menang wis pasrah nang pangeran. Yakin nang pangeran iku luwih ngerti. Kita serahkan pada Allah yang Maha Mengetahui. Gitu. Terus nomor kali nomor 2, ya kalau bisa kita berusaha masuk dalam kategori 4 golongan tadi. Kalau enggak min ahli nador atau min ahli syuhud wal istibsar, min ahli nador wal burhan, lek boten-boten ya berarti kita masuk min ahli syuhud wal burhan. Kalau min ahli syuhud wal burhan kewaduan ya wis minimal kita itu menjadi orang yang punya keinginan untuk khidmah kepada Allah. Itu aja. Kepingin ngabdi, ngamlo, melayani nang pangeran. Arep belajar wis ora kober wis tuwa, kadang apa wis sorok bolak-balik bliru. Pahala ya guru fahlan, saiki apal wis iso lali.
Dalam umat wis udahlah, enggak usah menengah. Linnadhor wal burhan. Wis masuk ke kelompok min ahli khidmatihi itu kepingin ngawula nang Gusti Allah. Ya, wonten ingkang dipun tangletaken saderenge kula tutup. Minggu depan kita akan cerita tentang Ashabus Sabt, yaitu peristiwa yang terjadi pada zamannya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud niku keturunan dari sinten dari Yakub. Yakub niku nggak dari Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah nanti ada sekitar 10 garis keturunan akan menurunkan Nabi Daud. Nah, Nabi Daud niku salah seorang nabi yang memiliki suara yang luar biasa. Jadi Nabi Yusuf niku gantengnya luar biasa. Tapi Nabi Daud niku suaranya luar biasa. Sehingga Nabi Daud niku maca kitab Zabur. Singa sing nang alas niku padha medal. Ula, singa menjumlahi luhus. Hewan-hewan yang membahayakan yang galak itu padha nyedet. Datang Nabi Daud. Ngono cekel sirahe niku. Meneng mergo saking terpesona dengan suaranya Nabi Daud. Jadi ora pernah duwene nang menungso meneh kali Gusti Allah. Yen pas sakwise Nabi Daud niku senajan suarane apik mesti ana ngeprek. Nabi Daud. Muammar itu apik kalah karo Nabi Daud. Coba Muammar qiraat alas. Ora kira ana bacaan. Nabi Daud itu kabeh mujud. Luar biasa Nabi Daud. Ya Allah itu ngasih kelebihan pada Nabi itu sebenarnya adalah iktibar, pelajaran bagi kita. Maksudnya bagaimana? Sekalipun orang punya suara baik, ternyata ya pada akhirnya mati. Nabi Sulaiman itu sugih, bojone 1000. Nah, akhirnya apa? Ya mati, bojone ra dibawa. Ini. Nah, 1000 lho bojone. Nasrani dia mengatakan so beri harapan untuk karena sudah ada, tapi kan kita ini kalimat mengirimkan bola itu kan ada dua ya. Maksud untuk Yahudi paling suci bisa lo paling suci, jadi tafsir ini waladori kepada Nasrani yang betul-betul orang yang menjadi kesasar. Apakah itu dikembangkan sekiso misalnya orang Yahudi sekiso besok kena surga lah. Ya, memangnya kan dulu tahun 98 saya itu pernah kepanggil kali Pak Masar Farid Masudi waktu itu. Dan tahun 2000 itu saya baca buku yang ditulis oleh Pak Yai Said Akil Siraj. Ketika membahas tentang konsep toleransi, itu yang dijadikan sebagai dasar adalah surat Al-Baqarah ayat 62. Yang isinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Wong sing iman, wong akeh sing padha iman. Terus apa meneh? Walladzina hadu, wong Yahudi, wan nasara, wong Nasrani, wasobiina lan wong sobiin, agama sabiin, agama yang menyembah terhadap cakrawala, perbintangan. Man amana billahi wal yaumil akhir,
Sapa ae sing iman nang Allah karo hari akhir dan gelem nglakoni amal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berarti atas dasar ini wong Yahudi, Nasrani, Sobiin anger dhek iku iman nang Allah nang yaumul akhir, berarti hari kiamat, terus gelem nglakoni amal soleh, nek Gusti Allah mesti bakal diparingi ganjaran. Itu menurut penafsiran ulama kontemporer. Atas dasar apa? Dasar redaksi teke memang ngoten toh. Terjemahnya kan memang begitu. Tapi kenapa di dalam ghairil maghdubi alaihim wala dhalin kok Syekh Nawawi Al-Bantani itu menafsirkan maghdub ay al-yahud wala dhalin ay an nasara, gitu ya. Itu kan tafsiri Syekh Nawawi Al-Bantani. Gusti Allah piyambak orang nyebut Yahudi kali Nasrani kan di ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Pokok sing penting ghairil maghdubi pun kula niku diparingi dalan tiyang ingkang digodhog, dibendu. Wala dolin tur dalane wong sing kesasar. Sinten kemawon, mbuh Islam, mbuh Yahudi, mbuh Nasrani, pokok maghdubi sing wala dolin itu jangan sampai saya atau kita itu dikasih jalan mereka. Ngoten. Lah anane penafsir itu ai al-yahud, ai an-nasara, itu kan pendapatnya ahli tafsir. Lek pendapatnya ahli tafsir ya bisa benar dan juga bisa salah. Tapi lek temeli kan jelas innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasobina man amana billahi wal yaumil akhir. Ini semua tafsir pun menafsirkannya itu Yahudi itu adalah Yahudi dulu, bukan Yahudi sekarang. Nasrani itu Nasrani dulu, sebelum Kanjeng Nabi diutus, bukan Nasrani sekarang. Sobiin itu Sobiin dulu, makanya Sobiin itu termasuk ahlul kitab atau tidak? Ada yang berpendapat Sobiin itu termasuk ahlul kitab. Napa bedane ahlul kitab kali mboten? Lek ahlul kitab niku sesembelihane halal. Utawa ana utawa umpami ana wong Sobiin niku nyembelih iwak wedhus utawa pitik. Jenengan jangan mboten napa-napa. Gitu. Mboten napa-napa. Karena termasuk ahlul kitab. Sesembelihane ahlul kitab itu hukumnya bisa dimakan oleh orang muslim. Terus malah di ayat lain itu dijelaskan begini. Ya orang-orang Yahudi ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab itu sebenarnya mereka kalau seandainya mau beriman itu la khairul lahum. Walakin aksaruhum fasiqun. Hanya saja mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang fasik. Lalu orang fasik itu berarti mereka adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Itu. Lalu sampai ingkar nang Gusti Allah. Sehingga pelanggarannya mriki niku amanah billah wal yaumil akhir dan wa amila sholihah. Itu batasannya. Dan ulama-ulama kontemporer di Timur Tengah kayak di Al-Azhar pun juga menjadikan dasar untuk toleransi ini ayat ini selain kuliah ilal kafirun yaitu lakum dinukum dan yakin ya ini. Lah nanti Allah itu mensikapinya kepada orang Yahudi dan Nasrani dan Sobiin yang ada pada saat ini nanti di akhirat bagaimana? Ini khususnya wilayah jenengan, bukan wilayah kita. Itu nanti wilayah Allah di akhirat. Lah sing penting sak menika oleh jenengan iku wong Islam yakin oleh Islam niku agama sing bener. Akhirnya ngerti ayat koyo ngene iki sesuk nang gereja mlebu Kristen. Terus nang Kristen dikuyo-kuyo. Akhirnya mbek nang pura mlebu Hindu.
Ya akhirnya bukan jelas agamanya jenengan. Nah kalau kita itu beragama Islam kayak begini, pertama kita punya nabi. Nabi kita itu termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan oleh Allah dikasih izin untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Terus nabinya panjenengan itu termasuk nabi yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Lah kok sik ngelirik agama liya ya keduduk padha karo umat Nabi Musa Bani Israil itu mong to dileman awal sawah kok golek bawang putih. Ngoten-ngoten mawon. Sehingga Gusur itu ya, saya ceritakan. Gusur itu dalam hal berpendapat tentang toleransi itu seakan-akan terlalu bebas. Tapi ketika Gusur itu ditanya, agama menurut jenengan yang paling benar itu yang mana? Ya menurut saya Islam yang paling benar. Itu menurut saya. Silakan Anda mengatakan Islam itu nggak benar, silakan. Tapi menurut keyakinan saya, agama yang paling benar itu adalah Islam. Gitu loh. Jadi kita bisa meletakkan posisi pada tempatnya. Kalau urusan keyakinan, yo miturut jariku sing paling bener itu, sing tak yakini dan saya pertahankan itu adalah agama Islam. Lah orang lain kok memilih agama lain, ya itu terserah Anda. Gitu. Kalau Anda mau tertarik, ya silakan Anda masuk Islam. Gitu. Jadi kayak begitu, sekalipun Gusur itu ke Vatikan ketemu sama Paus, gitu. Atau dekat sama orang-orang pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, tetap Gusur punya keyakinan bahwa agama yang paling benar menurut saya itu adalah Islam. Tidak mengatakan semua agama itu adalah benar. Cek buatan itu mahani. Ini berarti ya enak. Bina Yahudi lain. Oh enak, bina Nasrani. Akhirnya nanti agama kita jadi gak jelas. Lalu nanti nggak itu penafsiran ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara penafsiran dengan teks Al-Quran. Teks Al-Quran yang nggak jauh di situ Yahudi atau Nasrani, ya berarti ini maknanya masih umum. Ya bisa Nasrani, bisa Yahudi, bisa Islam. Sing karo Gusti Allah dibentuk. Apakah orang Islam itu orang sing dibentuk kali mbok? Ada yang dibentuk kali Gusti Allah pembuatan? Ya banyak. Gitu. Yang dolim banyak atau tidak? Ya banyak. Malah dolalam bangida. Dolalam bangida itu tersesatnya waduh banget. Kalau diceluk kon balik itu wis wangel gitu. Kudu pakai corong, pakai toa. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mungkin wonten manfaatnya ala dunia lahum Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.